Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العباد إلى الله تعالى عبد ساجد يقول في سجوده: Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramah, segenap para ustazah dan ibu-ibu hajah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan seluruhnya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala bekal taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majlis taklim as-suhada yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini cuma manusia yang sudah pasti tidak akan pernah lepas dari kesalahan, lepas dari kehilapan, dan sudah pasti sebagai manusia biasa, tidak ibu ya saya, tidak saya yang ibu, pasti, catat baik-baik, pasti punya dosa, pasti punya salah, dan bahkan pasti di antara kita pasti punya aib. Maka sebagai manusia, mari kita sama-sama menyadari diri kita. Apa yang perlu kita sadari? Bahwa kita ini cuma manusia biasa yang tidak akan pernah lepas dari salah, noda, dosa,
dan pasti di antara kita punya aib. Maka sebaik-baiknya orang, kata Rasulullah, adalah orang yang mampu menutupi aib saudaranya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mampu menjaga aibnya dan menutupi aib saudaranya. Bahkan kata Rasulullah, jika engkau ingin membuka aib orang lain, jika engkau ingin membuka dosa orang lain, tengok dulu aibmu dan dosamu. Kata Nabi, niscaya engkau tidak akan berani membuka aib orang dan dosa orang. Apa sebab? Karena sadar ternyata kita banyak dosa. Kesalahan orang mampu dia perhatikan, aib orang mampu dia bongkar, tapi lupa dengan aib dan dosanya sendiri. Apa temanya hari ini? Membangun kedekatan diri kepada Allah. Mari kita bangun kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 3 sifat. Apa sifat yang pertama? Yaitu sifat akhafullah, merasa takut kepada Allah. Orang yang di dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah, kemanapun dia pergi punya rasa takut kepada Allah. Di kala keramaian dia takut kepada Allah, dan di kala sendiri dia lebih takut kepada Allah. Berarti telah sampai rasa takut itu di dalam hatinya. Ketika orang di luar, di dalam sendiri ramai, dia sudah punya rasa takut, berarti telah sampai rasa ketakwaannya pada hatinya. Tapi kalau orang lagi ramai berani, sepi takut, sepi berani, rame takut, di luar berani, di dalam takut, di dalam berani, di luar takut, berarti belum sempurna ketakwaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepadaku, takutlah kamu kepadaku. Ittaqillah haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada, takwalah kamu kepadaku, takutlah kamu kepadaku di mana saja. Mau di luar, ya Bu, mau di dalam, ya Bu, mau sendiri, mau ramai, dia punya rasa takut pada Allah. Hal yang paling dia catat adalah dia takut kepada Allah untuk membongkar aib orang, membuka dosa orang, dan dia takut menganiaya serta menjolimi orang lain, karena dia sendiri juga nggak mau dijolimi, karena dia sendiri juga tidak mau aibnya dibongkar, dosanya diangkat. Itulah manusia yang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang udah telanjur suka ngegibah, ngebongkar aib orang, hari ini sadar Allah ngeliatin loh, Allah memperhatikan loh, dan tunggu azab balasan dari Allah ketika kau berani membongkarnya. Tunggulah nanti balasan dari Allah ketika engkau mampu membongkar aib saudaramu. Esok hari aibmu yang akan Allah bongkar kepada orang lain. Hati-hati. Makanya tanamkan dalam diri rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kau berada, tanamkan rasa takut kepada Allah sedalam-dalamnya. Kita memang bukan orang benar, kita memang bukan orang yang suci, kita adalah orang yang pasti berbuat salah, berbuat dosa, tapi tidak ada salahnya kita untuk selalu berusaha menjadi orang baik, orang benar. Bu, jangan ada
keputusasaan dalam diri. Ya udah dah, emang gua mah banyak dosa, gua sholat juga percuma, gua ngaji juga percuma, ya udah dah, gua mah pasrah aja. Justru orang-orang yang punya sifat putus asa adalah orang yang dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena rahmat Allah lebih luas daripada langit yang Allah ciptakan. Bahwa rahmat dan kasih sayang Allah lebih luas daripada bumi yang terbentang luas. Yang penting kita yakin bahwa Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh hamba-Nya yang mau memperbaiki dirinya. Kita memang bukan orang benar, kita memang bukan orang baik, kita memang bukan orang suci. Tapi tidak ada salahnya kalau kita terus belajar mensucikan diri, belajar terus memperbaiki diri, dan belajar terus untuk jadi orang baik. Kenapa? Karena kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Karena kata Allah, aku mencintai orang yang bertobat dari setiap kesalahannya, nodanya, dosanya, dan aku mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya atas segala nodanya, dosanya, dan kesalahannya. Tapi ingat ibu, seburuk-buruknya manusia adalah sudah tahu dirinya salah, sudah tahu banyak dosa, tapi tidak mau bertobat dan memperbaiki diri. Merasa benar aja, pede banget kalau bukan dosa orang. Sini ngegibah, situ ngegibah, sini jelekin orang, sini ngejelekin orang. Enggak ada rasanya, rasa takut kepada Allah. Itu yang pertama, Bu, tanemin rasa takut kepada Allah. Di situ ada penegasan kata Allah, haqqa tuqati, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan lagi rame, berani, sepi bertakwa. Lagi sepi, berani, rame, bertakwa. Di luar berani, di dalam bertakwa. Mau di luar, mau di dalam, mari kita bertakwa kepada Allah. Mau sendiri, mau rame-rame, ayo kita bawa. Kenapa? Karena Allah selalu memperhatikan kita. Ketika ketakwaan ini tertanam dalam lubuk hati kita yang dalam, walaupun kita banyak dosa, banyak salah, kalau sudah ada rasa takwa, rasa takut kepada Allah, pasti hari demi hari, waktu demi waktu dia akan perbaiki dosa-dosanya dan kesalahannya, lalu dia bertaqarrub ilallah. Itu yang kedua. Ketika orang itu sudah punya rasa takut kepada Allah, hari demi hari, waktu demi waktu, seiring berjalannya kehidupan yang dia lalui, maka dia akan semakin belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini besok tahun baru, Bu. Besok tahun baru. Banyak orang yang lepas iman, lepas ketakwaan. Jangankan di puncak, jangankan di Jakarta, di rumah aja ada. Betul gak? Hati-hati. Jadi tidak ada satu malam yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan, yaitu malam pergantian tahun. Maka apa yang harus kita ingat ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu zikrul maut, ingat mati. Iya ya, udah tua, ngapain saya jadi orang lemes banget, pakai ngatain orang, pakai menghina orang. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, kenapa hidup saya makin lama makin begini?
Apakah kurang rasa takut saya kepada Allah? Apakah kurang mendekatkan diri kepada Allah? Hari ini ya Allah, sadarkan diri saya. Jadikan hari yang terus berjalan, waktu yang terus berjalan, tempat kita untuk bermuhasabah diri kepada Allah. Karena ini adalah bagian rangkaian kita untuk apa? Memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan memperbaiki kedekatan kita kepada Allah. Orang yang pengen dekat dengan Allah pasti ada punya dan rasa takwa diri kepada Allah. Orang yang pengen dekat kepada Allah, maka dia punya sifat selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya tanamkan rasa takut kepada Allah, dekatkan dirimu kepada Allah. Yang ketiga, punya sifat waro. Bu, waro. Tahu waro? Waro tahu? Kalau warung tahu warung? Tahu. Apa ya dia warung? Orang yang tidak punya sifat wara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma lam yakun wara'an." Ada. Lemah aja, tenang aja. Kata Nabi, orang yang tidak punya sifat wara apa? Batanul ardi khairul lahu biha juhriha. Kata Nabi, orang yang tidak punya sifat kehati-hatian, ketelitian dalam kehidupannya, maka kata Nabi, tinggal di dalam bumi lebih baik baginya daripada di atas bumi. Udah paham belum? Udah paham belum? Kata orang dulu begini, tau, kalau hidup ngaji ogah, sholat ogah, berbuat amal soleh ogah, mendingan mati dah tau. Tuh gitu tuh kalau orang dulu, ya, paham bu? Kalau orang sholat ogah, ngaji nggak mau, bahkan apa? Dia tidak mau berbuat amal soleh, maka kata Nabi, tinggalmu di dalam bumi jauh lebih baik daripada kau tinggal di atas bumi. Sahabat bertanya, kenapa begitu ya Rasulullah? La imana lahu bi qalbihi, karena orang ini tidak ada keimanan, ketakwaan dalam dirinya. Jadi waro apa bu? Kehati-hatian, hati-hati kalau mau jelekin orang, tengok dulu lah, iya kan gue juga jelek banget. Mau ngatain orang, lah iya ya kan gue juga dikatain mah, oh enggak. Tuh kira-kira begitu tuh. Tuh kira-kira begitu bu. Tuh kira-kira begitu tuh bu, ya. Begitu ya bu. Paham? Karena itulah sifat warok, kehati-hatian, ketelitian dalam memilih. Milih teman juga sama, kudu hati-hati. Tidak selamanya teman itu baik, tidak selamanya teman itu benar. Ada baik di depan, jahat di belakang. Ada yang kelihatannya baik di depan, belati di belakang. Di depannya Ustaz, di belakangnya Assalamualaikum Ustaz, di belakangnya ada yang begitu ya bun? Ada yang begitu ya? Di sini kok pelakunya. Maka ketika orang berani baik di depan, jahat di belakang, pura-pura baik di depan, belati di belakang, fahuwa munafikun, dia hanyalah orang munafik. Letaknya di dalam neraka yang paling bawah. Bu, paling bawah. Berarti dekat sama kerak-kerak neraka ya bu. Hati-hati ya bu. Hati-hati. Bergaul juga sama. Tidak selamanya bergaul dengan orang lain itu baik.
dan tidak selamanya bergaul dengan sanak famili saudara juga baik. Terkadang dengan saudara baik, dengan orang lain dengan baik. Terkadang dengan orang lain baik, saudara malah jadi nggak pernah baik. Orang lain bisa jadi saudara, saudara bisa jadi orang lain. Sudah terjadi? Ya. Karena di sini pelakunya. Hati-hati. Ya Allah, padahal makan gua sama dia saudara. Mengapa begitu tuh mulutnya? Ya orang gak punya rasa takut kepada Allah. Ya jadi perbuatannya jelek. Orang gak pernah mendekatkan diri kepada Allah, jadinya gak merasa dirinya diawasi Allah. Orang yang begini nanti tinggal tunggu balasan dan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh 3 pertama. 3 yang kedua. Apa tadi temanya, Bu? Saya mah tanya biar ibu nih ngeh gitu loh. Apa temanya? Membangun kedekatan diri kepada Allah. Tanamkan rasa takut kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, berhati-hatilah dalam hidup karena Allah memperhatikan dan melihat apa yang kita perbuat. Lalu ketika kita sudah punya rasa takut kepada Allah, ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita sudah berhati-hati karena Allah selalu memperhatikan, amal apa Ustaz yang harus kita lakukan supaya makin dekat dengan Allah? Yang pertama, Bu, aqimus shalah. Tegakkan sholat. Jangan diriin. Dirikanlah sholat. Lagi puyeng, sholat. Lagi senang, nggak sholat. Lagi sendiri, sholat. Giliran sama temen, lupa sholat. Di rumah, sholat. Sampai aja jalan-jalan, lupa sholat. Halo, jaga itu sholat. Sehebat apapun amal kita, ngajinya rajin, silaturahminya rajin, ya Bu, sedekahnya rajin. Kalau dia nggak sholat, amal-amalnya bagaikan buih-buih di lautan yang tidak ada manfaatnya. Karena sholat adalah satu amalan yang pertama dihisab. Dan sholat juga adalah pembeda antara orang beriman dan dengan orang kafir. Bainal mu'minin wal musyrikin as-sholat. Di antara orang mukmin dan orang kafir, orang musyrikin, mereka adalah sholat. Maka siapa yang mengaku beriman, bertakwa kepada Allah, kata Imam Syafi'i, lihat saja bagaimana mereka menjaga sholatnya. Yang sholat berarti dia beriman, yang tidak sholat bisa jadi dia kafir. Bahkan orang Islam yang tidak pernah sholat, maka dia bisa menjadi faqad kafara jihad, bisa menjadi orang kafir secara terang-terangan. Hati-hati ya Bu. Orang Islam kalau sampai dia nggak pernah sholat, maka kata Nabi dia bisa menjadi orang kafir secara terang-terangan. Sholat ya Bu. Bu, sholat. Ustaz saya mah sholat. Bagaimana suami ibu sholat? Bagaimana budak-budak ibu sholat? Ibunya sholat, bapaknya sholat, anaknya tidak. Kena tanggungan juga. Apa kata Nabi? Siapa yang di antara kalian yang telah menjadi orang tua, lalu tidak pernah mendidik anak-anaknya agama, maka dosa anak-anaknya dipikul oleh orang tuanya.
Siapa yang menjadikan anaknya bodoh dalam ilmu agama, maka dosa anaknya dipikul orang tuanya. Sholat tong, sholat tong, ngaji, nak, sholat, dek, ngaji, supaya mereka paham agama, punya tanggung jawab diri kepada Allah Subhanahu. Ini akhir zaman, Bu. Kita hidup di akhir zaman. Jangan sampai sholat kita tinggalin. Ada yang bangga anaknya cuma kerja, ada yang bangga anaknya kerja gajinya gede, tapi nggak sholat. Udah terjadi banyak itu, Bu. Yang lebih parah, udahnya kerja, gajinya kecil, nggak dapat dunia, akhirat hilang. Ya Allah, baru jadi gojek udah nggak sholat, baru jadi RT udah nggak sholat, baru jadi tukang ukur tanah udah nggak sholat. Sono bawa meteran, ke sono bawa meteran, udah nggak sholat. Kalau dijadi pejabat, baru makinan nggak sholat tuh. Baru jadi aparatur pemerintah tingkat kampung, kalau udah tingkat negara, baru makinan nggak sholat tuh. Halo, makanya banyak ingat mati, ingat-ingat mati. Iya ya. Emang di kubur yang pertama ditanya apaan? Sholat. Lalu bagaimana sholat kita? Bagus, anak jelek, kena lagi aja kita selaku orang tua. Ya Allah, Bu, ambil itu handphone anak ketika sudah datang panggilan sholat. Ambil. Nah, kamu Ibu liatin main handphone sudah 2 jam, sholat 5 menit juga nggak ada. Ayo sholat dulu. Kesian Ustadz ngantuk. Ada orang tua yang pengen punya anak pinter dunia saja, akhiratnya gagal. Ada. Mana sholat subuh nggak dibangunin, sekolah nggak dibangunin. Nah, bangun, ayo sudah siang sekolah. Nah, sudah jam 6, cepet bangun, nah, mandi, berangkatlah sekolah. Giliran perkara dunia, giliran perkara sekolah, ibu bangunkan dan ibu tegaskan mereka untuk berangkat. Mengapa giliran perkara akhirat, yaitu sholat, ibu pura-pura lupa, bahkan tidak mengingatkannya? Udah terjadi kegagalan seorang anak karena kesalahan didikan orang tua. Mereka dipaksa untuk berangkat sekolah, tapi mereka tidak dipaksa untuk berangkat menegakkan sholat 5 waktunya. Ada sebuah kisah anak kuliah yang besok ujian, malamnya tidur dipesan sama ibu dan bapaknya, besok ujian, tolong dibangunin ya Bu, Pak. Begitu dibangunin untuk sholat subuh, bangun nak, bangun sholat subuh. Sudah bangun, sudah duduk, pikiran ibu dan bapaknya dia mau sholat, ibu bapaknya berangkat ke masjid. Ternyata pulang dari masjid, itu anak masih tidur. Dibangunin lagi, sudah diri, pikiran ibunya sudah sholat, ditinggal dengan ibunya untuk berangkat kerja. Karena dua-duanya nih orang sibuk, berangkatlah dua-duanya. Ternyata tuh anak tidur lagi, tidur lagi.
Pas jam 10 itu anak bangun, telepon ibu dan bapak. Bu, kenapa saya nggak dibangunin? Kan saya ujian hari ini, Bu. Kenapa saya nggak dibangunin? Apa jawab ibunya? Nah, engkau tidak perlu memikirkan ujian-ujian duniamu, karena engkau telah gagal dengan ujian akhirat. Engkau tidak akan sukses untuk ujian duniamu, karena ujian akhiratmu telah gagal. Anaknya bertanya, ujian dunia tidak sukses, ujian akhirat saya gagal, maksudnya apa? Sholat itu adalah ujian bagi seorang hamba untuk menjadi orang-orang yang dekat dan takwa kepada Allah. Kalau sholat yang menjadi ujian, terpilih mahasiswa terbaik, terpilih hamba terbaik, engkau saja sudah tidak bisa mampu menghadapi ujian, bagaimana engkau bisa menjadi orang sukses dunia akhirat? Halo, baik, wah. Ternyata kata ibunya, engkau sudah gagal dua-duanya. Begitu ibu bapaknya pulang, dia menangis. Apa kata bapaknya? Nah, sholat taubatlah, minta ampun kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Rahmatnya Allah lebih luas dari dunia dan isinya. Itu begitu, Bu. Bu, itu begitu. Jangan anak sekolah dibangunin, sholat enggak. Sekolah disuruh semangat menggapai cita-cita dunia, tapi gagal untuk menggapai cita-cita akhirat. Yang kedua, bagaimana kita membangun kedekatan diri kepada Allah? Yang kedua adalah dengan tilawatil Qur'an. Tilawatil Qur'an. Bahwa orang-orang yang gemar cinta senang baca Quran, mereka adalah keluarganya Allah, ahlullah di dunia, ahlul Quran. Keluarganya Allah di atas dunia ini adalah orang yang senang cinta baca Al-Quran. Maka siapa di antara ibu yang senang baca Quran, ibu telah masuk ke dalam golongan keluarganya Allah. Itu baca Quran. Bu, baca itu Quran. Baca Al-Quran, satu huruf 10 pahala. Dan Quran adalah satu-satunya sahabat yang akan menolong si pembacanya sampai yaumul qiyamah. Bahkan kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya manusia di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarinya. Bu, di Majlis Taklim As-Syuhada ada yang namanya liko. Ya Mus, liko. Belajar Al-Quran, betul ya, tahsinul Quran. Ikut pelajarin itu Al-Quran dengan baik dan benar. Pelajarin itu sifat-sifat hurufnya, pelajarin itu Al-Quran tajwid-tajwidnya, dan pelajari itu Al-Quran makharijul hurufnya dan waqaf ibtidaknya. Pimpin Yasin, baca belepetan, udah pede banget. Alaji, nggak ada Bu alaji, yang ada alladzi. Wa khalaqna, emang kena apa? Bu, kaumil kafirin. Mana ada kaumil, yang ada kaum.
Karena dia nggak belajar tajwid dengan baik. Dia nggak belajar makharijul huruf. Dari mana itu keluar huruf ain, dari mana itu keluar huruf ha, alham. Dia baca alham. Halo. Dia nggak belajar makharijul huruf sehingga keluarnya huruf dari mulutnya kacau balau alias rusak. Yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin, karena nggak belajar dia tidak mengenal mana mad tabi'i, mana mad jaiz, mana mad wajib, mana mad alif lis sukun, mana mad lin. Dia nggak kenal, taunya pokoknya mah dia baca. Karena Nabi aja disuruhnya cuma baca Iqra bismi rabbikal ladzi, bacalah ya Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya udah aja dia mau baca. Dia baca datu. Wallahu a'lam bishawab, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kupuan, kupu-kupu yang ada kufuan itu gigi atas ketemu perut bibir, namanya batnis syafah. Huruf yang keluar dari batnis syafah yaitu adalah fa. Jadi fafah, fafah bukan papah. Terrepot alam tarokai papah, kai papa, padahal kaifafa. Enak bu kalau udah belajar makharijul huruf. Yang nggak mau apa? Puyengnya. Pakai mesen guru. Ustaz, biar sabar ya, ngajar ibu-ibu, ngajar nenek-nenek. Ustazanya dipesan, ustazah biar sabar ya ngadepin kita. Ustazah jangan dipesan sabar. Yang sabar itu yang menuntut, yang menempuh. Yang belajar yang kudu sabar. Kata ustazahnya, bu pulang, bu pulang. Ya pulang mulu. Kapan gua pindahnya ini? Allati waswisu bisudurin nasi, bu dinas. Oh salah ya ustazah, salah, ulang. Besok disuruh ulang lagi 5 kali ulang, berhenti. Mau ngapa ngulang mulu ngaji? Fa innamal usri yusran, usri yusron. Dia baca ron, padahal roh ulang 3 kali palanya puyeng. Udah ustaznya pala saya puyeng banget. Sodaqallah, besok lagi ya ustaznya. Sodaqallahul azim. Besok agak balik lagi. Sayyoraya, sayyoraya. Surat apa itu bu? Sayuran apa? Sayyoraya. Saroy. Ya baca sayyoraya. Bu salah, bukan sayyorayo, sayyoraya. Lah tulus butuh ibu nggak balik lagi, sampai ia tutup usia nggak bisa ke bu. Saroyaro, sayyorayo, nggak balik lagi tuh. Jadi ustaz sama ustazah jangan dipesan sabar. Yang sabar mah yang nuntut, yang nempuh, yang belajar. Ingat tuh, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Quran dan mau
dan mau mengajarinya. Terus Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Nabi, bacalah Al-Quran karena Al-Quran yang engkau baca kelak akan menjadi sahabatmu yang mampu menolongmu, memberikan syafaat untukmu di hari kiamat. Belum sampai di hari kiamat, Al-Quran udah nolong kita di Quran di dalam kubur. Bu, dulu di dekat Puri Beta, ya. Ini kalau kita dari sini nih Bu, nih dari sini, ya. Kalau kita dari Mencong, begitu keluar Mencong, sebelah kiri ada komplek perdagangan. Itu sebelah komplek perdagangan, ya, ada pelebaran tanah. Begitu tanah itu dilebarin, ada makam udah puluhan tahun. Begitu dibongkar, ternyata itu makam yang udah puluhan tahun, jasadnya, kainnya masih utuh. Sampai orang berita bertanya pada anaknya sahabat saya tanya, tuh kok Aji dulu apaan amalannya? Setahu saya 3. Apa yang pertama? Beliau itu adalah orang yang gak pernah melepaskan diri dari wudu. 2, beliau gak pernah lepas dari duha dan tahajud. 3, gak pernah lepas dari yang namanya baca Al-Quran dan sedekah. Masya Allah, udah puluhan tahun jasadnya masih utuh. Selalu wudu, selalu sholat, selalu baca Quran, selalu sedekah. Dimuliakan Allah. Begitu digeser, ternyata masih utuh jasadnya, dan kainnya pun sedikit pun tidak ada yang robek dan lapuk. Pengen begitu Bu? Pengen begitu? Ya udah aja itu yang dikasih tahu sama anaknya. Jaga wudu, jaga sholat duha dan qiyamul lailnya. Bu, banyakin baca Al-Quran dan sedekah. Bu, banyakin sedekah. Mulai dari sini Al-Quran itu adalah pedoman hudal lil muttaqin, bahwa itu adalah petunjuk yang bisa menunjukkan jalan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka siapa yang jalan hidupnya mengikuti tatanan tuntunan dari Allah melalui Al-Quran, selamat jalan hidup dunia akhirat, dan sudah pasti selalu ditunjuki jalan yang lurus. You understand? Yes. Udah kita mah pokoknya bisanya yes sama no. You understand? Yes. Alright. Terakhir, Bu, yang terakhir. Yang terakhir 1, 2, 3. Apa yang terakhir? Zikrullah. Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Makinan pulas. Ada yang ngaji udah begini ya? Halo. Jadi fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Berbanyaklah kalian berzikir kepadaku. Jangan lupa Bu, karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran
Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah kalian menyebut-nyebut namaku, berzikir kepadaku, nanti namamu aku sebut. Terus washkuruli wala takfurun, orang yang pandai berzikir adalah orang yang bersyukur, dan jangan sampai kita jadi orang-orang yang kufur. Maka kalau kita pengen dekat dengan Allah, perbanyaklah berzikir, karena zikir itu adalah salah satu bentuk seorang hamba yang cinta kepada Allah. Karena zikir adalah salah satu ciri khas orang yang selalu ingat kepada Allah, dan zikir itu adalah salah satu orang yang bertakwa kepada Allah. Mulut ibu boleh diam, tapi hatinya Allah, 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 Allah. Diamnya ibu saya yakin zikir, walaupun hatinya berbulu. Tahu berbulu? Tahu berbulu? Itu membuat lain orang. Tapi saya yakin di sini berzikir semua, walaupun matanya riak-riak. Memang udah wayanya itu kayaknya. Bu, ngantuk ya? Ya udah, terakhir tuh zikir, banyakin kepada Allah. Saya tutup dengan hadis Nabi. Ketahuilah ahabbul ibadi ilallahi ta'ala abdun sajidun. Ketahuilah bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang senantiasa bersujud kepada Allah. Paham ya bro? Jadi biar kata kita zikirnya rajin, baca Qur'annya rajin, sholatnya enggak. Bagaikan buih-buih di lautan. Jadi kata Nabi, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala. Ketahuilah wahai hamba-hamba, wahai umatku, wahai Sayyidina Ali, bahwa hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang gemar senang selalu bersujud kepada Allah. Sajid, orang yang selalu sujud. Yaqulu is-sujudi, dan dia berdoa di saat atau ketika sujud. Saya ulangi ya Bu. Ketahuilah bahwa hamba yang paling dicintai Allah itu adalah hamba yang senang bersujud dan dia berdoa ketika sujud. Apa doanya Bu? Catat. Doanya adalah Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli dzambi. Rabbi inni, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menganiaya diriku sendiri, telah menzolimi diriku sendiri. Saya ulangi ya Bu, karena nggak semuanya matanya tegar. Bu, bacaannya Rabbi ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzolimi diriku. Ngatain orang ya zolim, tinggalin sholat ya zolim, lupa zikir ya zolim, lari dari Quran ya zolim. Paham? Rabbi ini, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menzolimi diriku sendiri, faghfirli dzambi, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku ya Rabb. Bacanya kapan Ustaz? Ketika sujud terakhir. Jadi ibu kalau lagi sholat, di saat sujud terakhir, kata Nabi, baca itu, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli.
Fa innahu, karena sesungguhnya la yaghfiru dzunuba, tidak ada yang mampu mengampuni dosa kita semuanya, illa anta, kecuali Allah. Tak ulangi lagi ya si Cimaning, ojo turu ojo lali, tak ulangi lagi ya, tak ulangi ya. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli dzambi. Ya Allah, sesungguhnya aku telah mencolimi diriku, mata, kuping, otak, pikiran, mulut, lisan, tangan, hati, kulit, daging, tulang. Tuh kita jolim. Orang yang gak pernah membaca la ilaha illallah zolim. Karena ya tubuhnya harus selalu berzikir. Kasih vitamin kulit, vitamin tubuh, vitamin daging, apa? La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Fa innahu la yaghfiru dzunuba, karena sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa-dosa kita illa anta, kecuali engkau. Maka yuk pulang dari sini, tanam dalam diri rasa takut kepada Allah, terus deketin diri kepada Allah, deketin Allah terus, deketin ya. Terus yang ketiga apa Bu tadi Bu? Belajar muhasabah, karena Allah selalu mengetahui apa yang kita kerjakan. Jaga sholatnya, jaga Qur'annya, dan perbanyaklah berzikir kepada Allah. Insya Allah kita bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu. الحمد للغفور ذي العبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحلاوة الحبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام القرب والأعجاب. يا ربنا اعترفنا بأننا ضربنا وإننا أصرنا وعلى الله صرنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين. ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد درس الصحب، والحمد لله بالبدع والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.